Panduan mengikuti dengan hikmat ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin yang tayang di YouTube channel GKKA Banjarmasin dengan jadwal tayang jam 9.30 pagi secara live dan 17.00 sore secara replay. Apakah mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming sebagai tanggapan terhadap COVID-19 dapat dianggap sebagai sebuah ibadah? Robert Weber mengemukakan 4 hal yang utama di dalam tahapan ibadah. Yang pertama, masuk ke hadirat Allah, lalu mendengar Tuhan berfirman, meresponi firman Tuhan dengan ucapan syukur, dan kita diutus untuk mengasihi dan melayani. Jika kita ingin kebaktian minggu dengan cara live streaming menjadi sebuah tindakan beribadah, maka kita harus dengan sengaja berusaha masuk ke hadirat Tuhan, memberikan perhatian penuh ketika Tuhan berbicara, menanggapi firman-Nya dengan ucapan syukur, dan akhirnya berkomitmen untuk mengasihi dan melayani dunia. Namun realitasnya, banyak orang yang mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming tidak dengan sengaja mengambil langkah pertama untuk masuk ke hadirat Allah. Contoh, saat minggu pagi ketika baru saja terbangun dari tidur, masih dengan menggunakan baju tidur, kemudian menyalakan komputer atau gadget, lalu menonton kebaktian minggu sambil mempersiapkan sarapan, dan setelahnya sambil menyantap sarapan tersebut. Jika yang terjadi demikian, maka ibadah kemudian tidak lagi bersifat transenden atau kudus. Ibadah minggu akhirnya hanya menjadi sekedar makanan tambahan untuk sarapan di hari Minggu. Lalu bagaimana kita melakukan ibadah live streaming? Jika bersama dengan keluarga, maka pada hari Minggu itu bangunlah lebih awal untuk sarapan bersama. Bersekutulah di meja makan dan nikmatilah itu sebagai hari di mana bisa bersantai menikmati makan pagi bersama dengan keluarga. Sebelum berkumpul untuk mendengarkan atau mengikuti ibadah live streaming, bersihkanlah dirimu seperti yang biasa kita lakukan jika hendak ke gereja. Mungkin kita tidak perlu menggunakan pakaian terbaik seperti yang kita lakukan di hari Minggu biasa, tetapi kita perlu mengganti baju tidur kita. Ketika mendengarkan khotbah, semua orang duduk dengan tenang di ruang yang telah ditentukan bersama. Anak-anak tidak boleh berbaring atau bermain dengan mainan mereka sebagai wujud nyata menghormati kehadiran Tuhan di dalam ibadah. Ketika beribadah, hendaknya ikutilah arahan pemimpin ibadah, seperti waktu berdiri dan duduk. Sebisa mungkin berpartisipasilah dengan aktif. Setelah ibadah selesai, ada waktu yang singkat untuk berdiskusi bersama dengan menggunakan pertanyaan, apa yang telah dipelajari dari ibadah hari ini? Setelahnya, luangkanlah waktu untuk berdoa bersama. Ketika kita melakukan setiap tahapan ini dengan sengaja di rumah kita, maka kita sudah mengikuti 4 tahapan ibadah minggu. Lalu bagaimana jika hanya seorang diri? Maka kita pun harus melakukan persiapan untuk mengikuti ibadah. Selesaikan makan, berpakaian, dan bersiaplah sebelum ibadah dimulai. Ikutilah instruksi pemimpin pujian atau liturgis dan bersikaplah selayaknya mengikuti ibadah tersebut di gereja. Mempersiapkan secara fisik dan mental seolah-olah kita pergi ke gereja. Memastikan bahwa hati, pikiran, dan tubuh kita berada dalam keadaan yang benar untuk menyembah Allah. Selamat mengikuti ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Patutlah kita menaikkan puji dan syukur kita kepada Tuhan. Hanya oleh karena kasih dan perkenan-Nya, kembali kita boleh menikmati hari ini untuk beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Kita memberi yang terbaik dari keseluruhan ibadah kita, sehingga ibadah kita boleh berkenan kepadanya. Kita mengambil saat teduh.
mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah panggilan ibadah yang terambil dalam 2 Samuel 22 ayat 47 dan ke-50. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan tinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Amin. Betapa banyak hal-hal baik yang Tuhan telah berikan pada kita setiap harinya. Berkat-Nya menyeluruh dan sempurna dalam hidup kita. Oleh karena itu, datanglah ke dalam bait-Nya dengan penuh ungkapan syukur, menyatakan kebaikan Tuhan bagi kehidupan kita. Mari masuk gerbang-Nya dengan penuh ungkapan syukur serta penuh pujian. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung nama-Nya.
dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujinya tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Ya, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ya, sebab Tuhan sangat baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Jemaat Tuhan disilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Oleh sebab itu, saya mengajak kita untuk menundukkan kepala. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hati kami, ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Engkau mengenal isi hati kami. Bahkan Engkau mengenal setiap pribadi kami, ya Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu hari ini, membawa setiap keluh kesah kami. Ampuni kami ketika kami seringkali gagal, ya Tuhan, di dalam melakukan segala perintah Tuhan. Ampuni kami ketika kami seringkali jatuh di dalam dosa yang sama. Kami tidak melakukan firman-Mu. Tapi biarlah kasih anugerah daripada Tuhan boleh menolong kami. Kami memohon pertolongan daripada Tuhan untuk boleh mengampuni segala kesalahan dan dosa kami. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kami mohon kiranya tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu boleh menjamah setiap hati kami. Tuhan, tolong kami. Bahkan tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami mohon Tuhan kuatkan setiap kami untuk boleh melawan setiap godaan-godaan yang datang kepada kami. Tuhan, berjalanlah bersama kami. Tuhan, ampunilah setiap dosa kami. Terima kasih untuk segala pengorbanan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk segala pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita boleh mendapatkan pengampunan dosa yang daripada Allah. Oleh sebab itu, dengarkanlah berita anugerah yang terambil di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Di dalam segala dosa dan pelanggaran kita, ada kecukupan anugerah pengampunan Allah bagi segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu, mari kita berkomitmen kembali di hadapan Tuhan untuk terus berjuang membangun kesetiaan di hadapan Tuhan bersama dengan keluarga kita. Untuk itu saya mengundang sidang jemaat Tuhan untuk berdiri. Bersama-sama kita membacakan Yosua 24
ayat 14 bagian A dan 15 bagian B. Demikian. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, disilakan untuk duduk kembali. Teladan Yosua membuat kita mengerti bahwa baik secara pribadi maupun secara keluarga, kita perlu mempertanggungjawabkan iman percaya kita kepada Tuhan. Maukah kita bersama dengan keluarga kita memiliki kehidupan yang baru, di mana Roh Kudus berdiam di dalamnya? Aku mau menjadi murid Yesus. Kiranya lagu ini menjadi doa kita, menjadi kerinduan kita untuk menjadi murid Yesus yang sejati. Ku mau jadi murid Yesus di dalam hatiku. Jadi murid Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Ku mau dipenuhi kasih di dalam hatiku. Mau dipenuhi kasih Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Biarlah kita mau mengejar kekudusan hidup, meninggalkan hidup lama kita, dan mengenakan hidup yang baru, sehingga hidup kita berkenan di hadapannya. Ku mau hidup lebih suci di dalam hatiku. Ku mau hidup lebih suci bagimu. Di dalam hatiku, ku mau hidup lebih suci. Ku mau hidup lebih suci. Ku mau hidup lebih suci bagimu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, dan mari bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang diberitakan pada pagi hari ini, kita mulai di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, di awal bulan Juli, sudah beberapa bulan kami beribadah secara streaming. Kami berterima kasih kalau selama bulan-bulan ini Tuhan masih menyatakan firman-Mu melalui berbagai peralatan yang ada. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap bisa menikmati Tuhan dan ibadah, terlebih menikmati firman Tuhan yang diberitakan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua yang mendengarkan dari rumah masing-masing. Terima kasih, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yang bertepatan juga, saudara ya, kalau bulan Juli itu gereja kita memasuki satu program yang baru, di mana kita membahas satu topik secara khusus di dalam satu tahun pelayanan kita. Nah, yang lalu kita sudah melaluinya, dan tahun ini akan bersama-sama kita membahas topik, dan secara khusus topik tersebut adalah tentang keluarga. Dan tema hari ini adalah mandat pemuritan di dalam keluarga. Mari kita membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat 9. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu Saudara silahkan
menyimaknya dan mengikuti dari rumah. Ulangan 6 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti berita, Kompas pernah memberitakan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Ada satu kabar yang lumayan baik, yaitu tentang peringkat korupsi di Indonesia dibandingkan di negara lain di seluruh dunia. Itu pada tahun 2020 Kompas merilis bahwa ada perbaikan selama 2019. Artinya ada penurunan orang yang korupsi atau tingkat korupsi menurun. Indonesia yang tadinya peringkat 89 dari 180 negara menjadi peringkat 85. Ya lumayan lah ya, turun beberapa tingkat. Namun ketika diukur dari indeks persepsi korupsi atau angka korupsi, kalau dinilai 0 itu adalah negara paling bersih dan 100 negara paling korup, ternyata Indonesia berada di angka 40. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekalipun Indonesia mendapat prestasi ya, angka korupsinya turun, tetapi nilai korupsinya masih tinggi atau indeks korupsinya di angka 40. Prestasi, tapi ketika melihat angkanya juga masih ada kekhawatiran atas bangsa ini. KPK menyatakan bahwa tingginya angka ini berdasarkan riset sebuah lembaga anti korupsi. Ternyata penyebab terbesarnya adalah pengaruh pendidikan di dalam keluarga yang begitu besar, yang mengakibatkan banyak atau menghasilkan anak-anak bangsa yang kurang bermoral atau beretika baik. Sehingga mereka menyimpulkan dalam penelitian ini bahwa kejahatan atau korupsi besar yang terjadi hari ini itu dipengaruhi sebagian besar oleh pendidikan di dalam keluarga. Seorang anak yang dididik dengan benar oleh keluarganya tentu akan memiliki potensi besar menjadi anak yang benar juga. Sedangkan jika dalam keluarga sudah terjadi banyak kekacauan, sudah terjadi banyak kejahatan, maka anak tersebut juga berpotensi besar untuk menjadi anak yang di dalam kehidupannya menjadi kurang atau tidak bermoral. Sehingga Bapak Ibu Saudara, lembaga penelitian itu menegaskan atau menyimpulkan betapa pentingnya sebuah negara itu memperhatikan pendidikan di dalam keluarga. Keluarga masing-masing harus memperhatikan pendidikan setiap anak-anaknya. Nah, Saudara, tentu kita juga sebagai orang tua tidak ingin anak kita nanti itu adalah anak yang menambah daftar hitam bangsa kita, bukan? Anak-anak kita adalah anak-anak yang menambah kerumitan bangsa ini, yang menambah daftar kejahatan bangsa ini. Kita tentunya ingin anak-anak kita adalah anak-anak yang memuliakan Tuhan, yang bersumbangsi positif bagi bangsa ini. Nah, Saudara, hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa keluarga itu merupakan faktor yang begitu penting di dalam membentuk moral seseorang. Ini sebenarnya, Saudara, sudah dibahas oleh Alkitab kita ribuan tahun yang lalu. Di bagian Alkitab yang kita baca tadi, Saudara, ini sebenarnya sudah disebutkan bahwa Tuhan memiliki kepedulian terhadap keluarga. Sehingga bagaimana waktu itu Tuhan membentuk keluarga Israel, Tuhan membentuk bangsa Israel ini dalam sebuah keluarga. Tuhan memerintahkan, Saudara, agar setiap keluarga mengarahkan keluarganya sendiri, anggota keluarganya, untuk hidup sesuai firman dan ketetapan Tuhan. Sehingga itu dimulai dari keluarga, kemudian itu menghasilkan dampak kepada bangsa Israel.
Sehingga saudara, keluarga bukan hanya orang-orang yang diamanatkan kepada kita, tetapi keluarga juga diberikan kepada kita bukan hanya untuk dikasihi, bukan hanya untuk dipelihara, tetapi keluarga juga diamanatkan kepada kita untuk dimuridkan, untuk diajar, untuk dibimbing. Sehingga keluarga kita nantinya memproduksi atau menghasilkan anggota-anggota keluarga yang sehat, yang baik, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga saudara, memulai kasih kepada Tuhan dan sesama, saudara, dimulai dari perintah kepada keluarga untuk melakukan pemuritan. Inilah tema kita hari ini, mandat pemuritan yang Tuhan berikan di dalam keluarga. Dan menjadi fokus kita selama setahun ke depan, bahwa kita akan memulai semuanya itu dari keluarga kita. Dari keluarga yang kokoh akan menghasilkan gereja atau keluarga kerajaan Allah yang kokoh. Dan dari gereja yang kokoh, kita dapat menjadi saksinya di dalam dunia ini. Saya rindukan kita semua bukan hanya mendengarkannya, tapi kita juga melakukannya sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Allah kita, Allah yang esa, Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang sempurna dan yang menyelamatkan kita. Saudara, di awal ayat yang kita baca tadi, saudara, kita menemukan pernyataan Tuhan sendiri. Saudara. Di sana dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, pertama-tama adalah dasar dari segala perintah yang diberikan Tuhan kepada kita, yang menjadi penggerak kita, yang memotivasi kita, yang menjadi alasan kita untuk melakukan segenap perintah Tuhan hari ini, adalah apa, saudara? Adalah karena yang memberikan perintah itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan Allah kita yang memberikan perintah. Perintah apa, saudara? Tentunya perintah dalam ayat sebelumnya, kalau kita baca Ulangan 6, adalah bicara tentang Taurat Tuhan, atau aturan-aturan Tuhan, atau firman Tuhan bagi kita hari ini. Dari mana kita tahu benar dan salah? Dari firman Tuhan. Dari mana kita tahu baik dan buruk? Dari firman Tuhan. Tuhan sendirilah yang memberikan perintah-perintah tersebut kepada kita semua, sehingga ini menjadi satu alasan yang sangat kuat bagi kita untuk melakukannya. Yang kedua, saudara, karena perintah-perintah ini diberikan oleh Tuhan sebagai wujud kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan kita. Jika kita ingin mengasihi Tuhan, maka kita harus mewujudkannya atau membuktikannya dalam bentuk apa, saudara? Kita menaati segala perintah yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, saudara, kedua kalimat ini, saudara, yang terdapat dalam kedua ayat 4 dan 5, ini betul-betul menjadi dasar kita. Jika kita ingin memuridkan keluarga, kenapa, saudara? Maka alasannya adalah karena ini adalah perintah Tuhan sendiri. Dan yang kedua, saudara, perintah ini diberikan sebagai wujud kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Kalau kita ingin mewujudkan itu, saudara, maka kita harus menjalankan mandat pemuritan di dalam keluarga. Nah, hari ini kita akan bersama-sama memperhatikan bagaimana kita memulai mandat pemuritan di dalam keluarga yang kita sadari adalah perintah Tuhan dan wujud kasih kita kepada Tuhan. Mari kita melihat yang pertama ada di dalam ayatnya yang ke-6. Di sana dikatakan demikian, apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Saudara, bagaimana kita menjalankan mandat pemuritan ini dalam keluarga, saudara? Maka yang pertama kita harus memperhatikan firman Allah. Di sana dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6, apa yang kuperintahkan kepadamu, yaitu segenap firman yang diberikan Tuhan kepada kita, haruslah engkau perhatikan. Saudara, konteks ayat ini tentu bicara waktu itu bangsa Israel menerima 10 hukum Taurat. Dan juga nanti berikutnya kepada mereka akan diberikan hukum-hukum yang lain. Berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan relasi mereka dengan bangsa sendiri dan bangsa lain. Tapi saudara, kalau kita membaca dalam konteks hari ini juga berarti pada kita, saudara, bahwa ini adalah perintah-perintah yang ada di dalam Alkitab.
setiap firman-Nya, setiap firman Tuhan atau setiap perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Sehingga saudara, Tuhan berkata, untuk mulai memuridkan, maka kita harus terlebih dahulu memperhatikan firman tersebut. Saudara, di sini diperintahkan yang pertama adalah haruslah engkau perhatikan. Nah, menariknya saudara, kata haruslah engkau perhatikan, kalau bahasa Indonesia ini 3 kata ya, haruslah engkau perhatikan. Sebenarnya itu kalau ditulis di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu hanya satu rangkaian kata. Atau kalau tidak salah lafalnya ya, al-lebab. Nah saudara, menurut kamus Ibrani, kata ini, al-lebab ini sebenarnya berarti upon atau above, inner of man, mind, will, and heart. Artinya saudara, ini kata ini berarti di atas daripada kedalaman diri manusia atau jati diri manusia, yaitu pikirannya, kehendaknya, hatinya. Sehingga saudara, ini bukan hanya bicara tentang apa yang ada di dalam hati manusia, tetapi apa yang melampaui, yang mengatasi pikiran dan kehendak dan hati manusia itu sendiri. Sehingga saudara, ketika dikaitkan dengan ayat ini saudara, haruslah engkau perhatikan. Ini berarti saudara, Tuhan menghendaki kita saudara harus terlebih dahulu memperhatikan atau saudara menempatkan firman Tuhan bukan hanya di dalam hati kita. Tetapi itu kita tempatkan firman Tuhan itu bukan hanya disimpan di dalam hati, tapi di atas atau mengatasi hati kita, mengatasi pikiran kita, mengatasi kehendak kita. Artinya saudara, kita membiarkan firman ini saudara mengontrol hati kita, mengontrol kehendak kita, mengontrol pikiran kita, sebelum kita nanti akan mengajarkannya kepada orang lain. Nah kalau kita lihat saudara ayat-ayat berikutnya baru ajarkanlah. Tetapi dalam bagian ini langkah kita ketika kita ingin memuridkan keluarga kita, terlebih dahulu kita saudara diajak untuk memperhatikan firman itu. Menjadikan firman itu mengatasi hati kita, kehendak kita, pikiran kita. Inilah saudara yang dimaksud ketika bangsa Israel diminta untuk memperhatikannya terlebih dahulu. Yaitu kita sebagai kepala keluarga secara khusus diminta untuk terlebih dahulu menghidupi firman ini. Mempraktekkan firman ini. Bukan hanya menyimpannya dalam hati, tetapi kita menjadikan firman ini yang memimpin hati, pikiran, dan kehendak kita. Yang kedua saudara, setelah kita memperhatikan, maka yang kedua ajarkanlah. Ayatnya yang ke-7 berkata demikian. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara, apa yang kita pahami dari firman Tuhan ini? Apa yang kita mengerti dari firman Tuhan ini? Saudara, ini bukan berarti bahwa berarti kita harus mengkhotbahkan Alkitab kepada anak-anak kita setiap waktu, setiap saat, saudara. Saudara, tentunya yang dimaksud bukan itu, saudara ya. Apa saja, saudara, mengajarkan berulang-ulang, membicarakannya waktu duduk, di jalan, berbaring, dan waktu bangun. Mungkin kita sekilas, saudara, membaca ini kita berpikir, wah, berarti nih topik kita di keluarga ini harus Alkitab terus gitu ya. Mana sanggup. Sedangkan kita mendengarkan khotbah aja mungkin tidak sampai 2 jam ya udah capek. Ini setiap waktu. Kita aja baca Alkitab mungkin tidak sampai setengah jam. Wah, itu rasanya melelahkan mungkin. Bagaimana kita bisa melakukannya waktu apa di sini dikotakan ya saudara? Waktu duduk bahas firman Tuhan. Berdiri bahas firman Tuhan, di jalan bahas Alkitab. Berbaring ya mau tidur bahas Alkitab. Baru bangun bahas Alkitab gitu. Wah, tentu kita akan berpikir ini mungkin maksudnya terus-menerus mendengarkan khotbah gitu. Saudara, tentu maksud ayat ini bukan seperti demikian. Kalau kita lihat saudara, mengajarkannya berulang-ulang dan membicarakannya saudara, sebenarnya menarik juga seperti tadi di awal. Mengajarkannya berulang-ulang itu menggunakan satu kata Ibrani, saudara, yaitu kata Ibrani yang kita dikenal sebagai shanan. Kata ini sebenarnya saudara yang mengajarkan berulang-ulang ini
berarti kalau dalam bahasa Inggris itu artinya to whet atau to sharpen. Seperti kita menajamkan, saudara. Kalau kita ngeraut pensil itu, membuat pensil itu tajam, itu menajamkan. Atau sebenarnya saudara, seringkali kata shanan ini dipakai dalam konteks orang yang membuat ukiran atau membuat patung. Sehingga seringkali digambarkan seorang pengukir yang sedang menajamkan ukirannya, yang sedang membentuk celah-celah di antara ukirannya, sehingga ukirannya itu menghasilkan satu bentuk yang semakin jelas, yang semakin baik. Hingga saudara, kalau saya merefleksikan ayat ini saudara ya, bagaimana seorang kalau dia membuat satu patung manusia gitu ya, dia dengan perlahan-lahan dia kikis, dia bentuk kepalanya, tangannya, kakinya, dan itu berulang-ulang saudara ya, dia pahat, dia sharpen, atau pakai bahasa Ibrani sini disebut saudara, dia shanan, ditajamkan, dikikis, sehingga akhirnya kayu atau batu yang tadinya tidak berbentuk saudara, kemudian pelan-pelan mulai membentuk sesuatu yang indah. Saudara, inilah arti kata shanan yang kemudian diterjemahkan oleh LAI, mengajarkannya berulang-ulang. Sehingga ini sebagaimana gambaran seorang pengukir, saudara. Ketika kita mengajarkan firman Tuhan itu berulang-ulang, itu seperti seorang yang sedang mengukir satu patung, saudara, yang membentuknya, mengikisnya semakin lama menjadi semakin bentuk yang diinginkan. Lalu saudara, membicarakannya, ini bisa berarti saudara, to speak, declare, atau converse, percakapan, atau perintah, command, atau promise, janji. Setiap bentuk perkataan saudara. Nah sehingga saudara, dari kedua kata ini mengajarkannya berulang-ulang dan membicarakannya pada setiap kesempatan, ini berarti saudara, sebagai orang tua, terkhusus kepada kepala keluarga, haruslah dia bersikap seperti seorang pengukir yang terus-menerus mempertajam, memperjelas bentuk dari ukiran, yaitu anak-anak atau anggota keluarga kita. Membentuk mereka dalam setiap waktu kehidupan mereka. Entah mereka masih berumur 3 tahun, masih kecil, beranjak remaja, beranjak dewasa. Kita terus memberikan, menanamkan nilai-nilai firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga semakin lama mereka semakin dibentuk, semakin serupa dengan Kristus. Mereka menjadi anak-anak yang sesuai dengan firman Tuhan. Lalu apa yang harus diajarkan saudara? Apa yang harus dikatakan? Apa yang harus dibicarakan kepada anak-anak tersebut, kepada anggota keluarga kita? Apakah kita membicarakan khotbah terus-menerus saudara? Tentu mungkin ini bagian dari itu. Tapi ada hal-hal penting yang kita harus sampaikan di tiap tahap usia mereka. Oleh karena itu saudara, GKKA, gereja kita saudara ya, concern dengan hal ini. Dan kita rindu memperlengkapi setiap keluarga untuk melakukan yang namanya mandat pemuritan dalam keluarga. Oleh karena itu saudara, tahun ini saudara, kita akan bersama-sama menerapkan satu kurikulum, yaitu yang disebut kurikulum GKGW atau Growing Kids God's Way, untuk mendidik anak dengan cara Tuhan. Sehingga ketika kita yang mungkin tidak tahu ini harus bicara apa, bicara firman Tuhan yang mana. Mungkin orang tua tidak terlalu menguasai. Oleh karena itu saudara, melalui kurikulum ini kita dibantu untuk bisa tahu apa yang kita bicarakan, apa yang harus kita lakukan kepada anggota keluarga kita. Bagaimana kita membesarkan anak-anak itu sesuai dengan caranya Tuhan. Sebagaimana yang Tuhan perintahkan, ajarkanlah itu kepada keluargamu, kepada anggota keluargamu. Saudara, kurikulum GKGW ini terdiri dari 3 modul saudara ya. Dan total modul itu ada 17 bab saudara ya. Dan kita akan habiskan ini coba dalam 1 tahun. Dimulai dari bab pertama, bagaimana menghasilkan anak yang bermoral. Nah di sini orang tua belajar mengapa kita perlu memberikan anak-anak kita alasan moral. Kenapa? Ketika kita memberikan instruksi kepada mereka. Ketika anak-anak diperintahkan misalnya saudara, kamu itu harus rajin. Kita tahu kenapa mereka harus rajin. Mereka juga paham saudara, kenapa mereka harus rajin. Sehingga saudara kita tidak salah mengarahkan. Kenapa harus rajin?
Jangan-jangan ada orang tua yang jawab, ya supaya nanti hidupmu tidak susah, kamu kaya gitu. Loh saudara, kita mengarahkan mereka bukan dengan cara Tuhan. Kenapa kita misalnya tidak boleh nyontek? Lalu mungkin bisa jadi orang tua salah jawab ya. Dia bilang, oh kamu tidak boleh nyontek karena kalau ketahuan nanti kamu dihukum gitu ya. Loh, jadi karena takut ketahuan aja, kalau tidak ketahuan gimana gitu. Sehingga kita tahu dengan betul alasan-alasan di balik pertanyaan mengapa mereka harus melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai firman Tuhan. Nah, saudara, ini akan terus sudah dipelajari. Bab 2 bicara tentang awal yang benar. Bagaimana semua itu harus diawali dari relasi suami istri yang baik. Bagaimana kita mau menghasilkan anak yang benar, saudara, maka hubungan pernikahan juga terlebih dahulu harus dibenarkan. Lalu bicara tentang sentuhan kasih. Setiap anak-anak punya bahasa kasih yang berbeda. Ada yang senang kalau kita berikan barang. Ada yang senang ketika dia disentuh. Berbeda-beda, saudara. Dan ini kita pelajari sebagai orang tua. Sehingga kita mengerti bagaimana kita mengajar mereka juga untuk mengasihi orang lain. Anak yang dikasihi di dalam keluarga akan mudah baginya untuk menyatakan kasih kepada orang lain. Saudara, sepanjang 17 bab ini kita akan bersama-sama belajar selama 1 tahun ini, saudara. Kiranya, saudara, saya mendorong saudara semua untuk dapat bergabung di dalam kelompok-kelompok yang kecil, di dalam PDP yang nanti akan diatur. Dan nanti di sana saudara akan diberikan arahan apa yang harus dilakukan untuk menjalankan mandat pemuritan ini. Apa yang harus kita ajarkan kepada anak kita ketika kita duduk bersama dengan mereka. Apa yang harus kita ajarkan ketika kita sedang berjalan bersama dengan mereka. Apa yang harus kita ajarkan ketika kita akan tidur bersama dengan mereka. Dan mulai bangun, apa yang harus kita ajarkan. Nah, di sini saudara, kita akan bersama-sama sebagai orang tua diperlengkapi. Sehingga kita memiliki kemampuan untuk mendidik anak-anak kita. Bagaimana menjalankan disiplin, bagaimana mengajarkan firman Tuhan. Bagaimana kita memberitakan konsekuensi dan hukuman. Bagaimana kita memberitakan tentang pertobatan, pengampunan, dan pemulihan di dalam keluarga kita. Saudara, ini bahan-bahan yang begitu baik, saudara. Yang semua mengambil dasar dari firman Tuhan. Kiranya saudara bisa ikut ini semua di dalam 1 tahun ke depan yang nanti akan diatur di dalam kelompok yang kecil. Saudara, kalau belum bergabung dalam kelompok yang lebih kecil, silakan cari informasi atau hubungi saya. Sehingga saudara bisa bergabung dan saudara bisa sama-sama belajar sebagai sebuah keluarga untuk memulai dari dalam keluarga. Yang ketiga dan terakhir, saudara, komitmen. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara, yang ketiga, selain kita tadi yang kedua kita mengajarkannya, atau yang pertama tadi kita memperhatikan, artinya kita menempatkan firman itu memimpin hidup kita, lalu kita mengajarkannya kepada anggota keluarga kita. Maka yang ketiga ini sudah bicara tentang komitmen kita. Bukan hanya sekali waktu, tetapi komitmen kita untuk terus-menerus mentaati firman bersama dengan keluarga. Oleh karena itu di sana dikatakan, sudah haruslah engkau mengikatnya pada tanganmu, pada dahimu, menuliskannya pada tiang pintu dan pada pintu gerbangmu. Menariknya orang Yahudi menafsirkan ini secara literal sekali, saudara. Sehingga betul-betul dia menaruh firman Tuhan, saudara, ya. Hukum Taurat yang ditulis itu dimasukkan sebuah kotak, baru diikat di kepala. Lalu tulisan-tulisan hukum Taurat itu, saudara, juga dituliskan di tali yang melingkar di tangannya itu, saudara, digambar ya. Lalu diikatkan di tangan. Lalu saudara, bukan hanya itu, juga dipasang di tiang pintu rumah. Taurat itu, saudara, dalam bahasa Ibrani kayak di stempel di pintu. Di pintu gerbang juga dipasang. Nah, saudara, tentu bagi kita, saudara, kita menafsirkannya tidak demikian. Namun ini bicara lebih pada perilaku dan komitmen kita terhadap firman Tuhan. Bahkan banyak penafsir, saudara, setuju bahwa arti dari mengikatkan tangan sebagai tanda ini berarti sebagai mengarahkan tangan kita sebenarnya, atau tindakan kita itu kepada firman Tuhan. Sehingga ketika kita dikatakan mengikatkan firman pada tangan, ini berarti saudara sebenarnya kita sedang berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan.
Ada komitmen kita. Kita mengikatkan firman Tuhan itu pada tangan yang berarti. Tuhan, ketika saya mengikatkan firman Tuhan ini pada tangan, saya berkomitmen untuk lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan mau. Apa yang menjadi standar Tuhan. Apa yang menjadi ketetapan Tuhan itu yang mau saya kerjakan. Sehingga saudara, inilah gambaran ketika kita dikatakan mengikatkan firman Tuhan itu pada tangan kita. Lalu yang kedua saudara, haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ini bicara tentang komitmen sehingga pikiran kita diarahkan oleh firman. Ketika kita memutuskan segala perkara itu berdasarkan firman Tuhan. Ini bukan kita naruh saudara ya, ayat-ayat itu di kepala kita. Tetapi ini bicara tentang keputusan-keputusan yang kita buat. Kita komitmen Tuhan. Firman itu ada di pikiranku, ada di kepalaku. Sehingga aku mau mentaati itu, berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan. Lalu kemudian saudara, yang ketiga bicara tentang haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Saudara, ini bicara tentang komitmen kita mengarahkan keluarga kita untuk mentaati firman Tuhan. Sehingga ketika kita ingat bahwa firman Tuhan ini ada di tiang pintu rumah kita. Ini mengingatkan kita saudara, bahwa firman Tuhan itu menjadi satu komitmen bersama bagi setiap anggota keluarga. Kita mau mentaati firman Tuhan bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Dan terakhir saudara, ketika dikatakan pada pintu gerbangmu taruhlah itu juga. Ini menunjukkan komitmen agar kita atau kota kita saudara, bangsa kita, bahkan dunia kita ini mau menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Saudara, 3 hal saudara kalau Anda mau melakukan firman Tuhan, mau melakukan perintah Tuhan hari ini. Perintah Tuhan, karena itu adalah perintah dari Tuhan sendiri. Sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan. Jangan kita saudara berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mau taat perintahnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mau taat perintahnya. Nah, bagaimana saudara kita mentaati perintahnya? Bagaimana kita memulainya? Maka yang pertama saudara, ingatlah, perhatikan firman itu. Biarlah itu mengarahkan kemauan kita, pikiran kita, kehendak kita. Dan yang kedua saudara, bukan hanya untuk kita, tapi kita mau mengajarkannya, memuridkan anggota keluarga kita. Ajarlah mereka, bentuklah mereka seperti seorang pengukir di hadapan Tuhan. Yang semakin memperjelas bentuk daripada anggota keluarga itu tanggung jawab kita. Saudara. Mungkin ada yang berpikir, tapi saya bukan kepala keluarga. Saya istri mungkin, atau saya anak. Kepala keluarga mungkin justru yang bermasalah. Saudara, justru kita dipanggil saudara, untuk menjadi berkat di dalam keluarga. Doakan mereka. Seperti kata bagian firman Tuhan yang lain, melalui perbuatan kita, kita memenangkan mereka. Tunjukkan bagaimana karakter orang percaya itu. Sehingga kita rindu di dalam keluarga kita terlebih dahulu dipulihkan. Dan yang terakhir saudara, mari kita berkomitmen. Berkomitmen untuk menjadikan firman Tuhan itu sebagai tanda saudara di tangan kita. Komitmen kita untuk terus melakukannya. Di dahi kita sebagai tanda bahwa kita berkomitmen untuk menjadikan firman itu pengarah hidup kita. Dan pada tiang pintu rumah sebagai komitmen bahwa kita rindu semua keluarga kita mentaati firman. Sehingga bangsa ini, kota ini menjadi kota yang menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman kehidupan kita. Kiranya pesan firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita mandat pemuritan yang begitu penting di dalam keluarga. Saudara, saya akan tutup dengan kisah saudara. Seorang yang sangat kaya, yang saya lihat sendiri saudara ya. Ini dari kisah yang nyata. Satu kali dia datang dengan penyesalan kepada hamba Tuhan. Dia bilang, Pak, saya ini punya segalanya. Dia bilang. Saya berjuang dari nol sampai berhasil. Saya mendapatkan rumah, membangun rumah yang begitu besar. Saya menyekolahkan anak saya di sekolah yang terbaik. Saya memberi semua yang keluarga saya butuhkan, bukan hanya yang mereka butuhkan, bahkan yang mereka mau. Mereka mau liburan ke luar negeri, saya kasih. Mereka mau gadget-gadget yang canggih, saya kasih. Mereka mau apa saja, saya berikan. Saya tidak pernah kekurangan memberi mereka sesuatu. Tapi ada satu rupanya yang dia lupa. Dia lupa mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Dia lupa mendidik moral anak-anaknya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Sehingga saudara, apa yang terjadi? Anak-anaknya memang pintar, memang pandai, berprestasi di sekolah. Tetapi kepandaiannya, prestasinya digunakan justru saudara untuk kejahatan. Digunakan untuk sesuatu yang negatif bagi bangsa dan negara. Saya tidak susah sebutkan kasusnya saudara. Tetapi orang tuanya waktu itu begitu menyesal gitu. Kenapa? Karena saudara, uang tidak bisa mendidik anak kita. Sekolah pendidikan yang terbaik sekalipun, itu tidak bisa memberikan moral yang baik kepada anak kita. Moral yang baik, saudara, atau cara hidup yang benar, itu hanya bisa dihasilkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga saudara, satu-satunya cara, kalau kita ingin menghasilkan anak kita menjadi anak yang benar, ya sesuai firman Tuhan, kita bukan mau menambah daftar buruk bangsa kita, menambah daftar negatif kejahatan bangsa kita, sehingga peringkat negara kita ini akan terus tinggi, saudara, dari tingkat kejahatan. Kalau kita mau kita berubah, saudara, maka mulailah dari keluarga kita, anak-anak kita. Dan itu adalah tanggung jawab kita, saudara, sebagai kepala keluarga. Mulailah dari diri kita, saudara. Jadikan firman Tuhan itu lebih dahulu hidup kita, pengarah hidup kita. Dan ajarkan itu kepada anak-anak kita. Tanggung jawab mengajarkan moral, saudara, bukan pada gereja. Gereja itu hanya membantu orang tua. Tetapi tanggung jawab untuk mengajarkan Tuhan, iman, kebenaran, itu tanggung jawab orang tua. Saudara, gereja ketemu anak saudara, itu 1 minggu paling ketemu 1 jam. Apalagi masa pandemi ini. Tambah sulit ketemu. Sedangkan kita itu setiap hari di rumah, mungkin setiap hari ketemu. Seberapa banyak waktu yang kita luangkan untuk mengajarkan kebenaran pada mereka. Bukan berarti saudara, kita buka Alkitab, dengarkan papa khotbah gitu. Bukan, saudara. Tapi setiap prinsip-prinsip kebenaran. Ketika kita bekerja, kemudian kita memutuskan sesuatu. Apa yang anak kita nilai dari keputusan kita? Apakah keputusan itu keputusan yang berdasarkan firman? Ketika kita berbicara dengan orang lain, lalu anak kita melihat, mendengar. Apakah yang dia lihat adalah kita yang berbicara dengan kata-kata yang baik, yang menguatkan orang lain? Atau kata-kata yang kasar, yang melukai orang lain? Ketika kemudian anak-anak melihat diri kita, saudara, siapa diri kita? Oleh karena itu, saudara, mulailah dari keluarga, mulai dari diri kita. Kita ajarkan kepada anak-anak kita sehingga, saudara, kita menjadi keluarga-keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Gereja membuat satu wadah untuk menolong saudara, tapi tidak mengambil tanggung jawab saudara. Yaitu kita akan menjalankan kurikulum ini bersama. Oleh karena itu saya sekali lagi mendorong saudara, bergabunglah. Sehingga saudara semua bisa dibentuk bersama-sama sebagai sebuah keluarga yang kokoh di dalam Tuhan. Sehingga kita rindukan ke depannya, saudara, bangsa ini semakin baik keturunan yang dihasilkan. Yaitu dimulai dari kita, orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami. Engkau Allah yang Esa itu berfirman kepada kami. Dengarkanlah perintahku. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati dan jiwa dan kekuatan. Bagaimana kita melakukannya? Taatilah perintah Tuhan. Tuhan rindu kita memperhatikan firman-Nya. Kita mengajarkan firman-Nya. Dan kita berkomitmen melakukan firman itu dalam kehidupan kita bersama keluarga kita hari lepas hari. Tuhan, tolong umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, sebagai proyek ketaatan kita minggu ini, sebagai bentuk kita mau mengaplikasikan khotbah ini, maka tanggal 5 sampai 11 Juli atau hari ini sampai Sabtu depan, marilah kita secara pribadi berdoa bagi setiap anggota keluarga kita,
Satu hari kita doakan satu nama dari anggota keluarga kita selama seminggu. Doakan agar setiap anggota keluarga kita, termasuk kita, mengerti mandat pemuritan keluarga dan berkomitmen untuk menjalankannya dalam keluarga kita. Selamat menjalankan proyek ketaatan. Saya mengundang sidang jemaat Tuhan untuk berdiri bersama dengan umat kudus Allah di segala tempat dan sepanjang zaman. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan pada awal bulan ini kita akan memberikan persembahan perpuluhan dan juga persembahan syukur kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sedang jemaat, persembahan syukur ini dapat kita transfer melalui Bank Danamon maupun Bank BCA, atau dapat melalui scan QR dengan aplikasi online. Dan untuk persembahan perpuluhan, mohon ditambahkan Rp10 di belakang jumlah yang akan kita transfer. Mari kita dengarkan satu nats firman Tuhan yang diambil dari Maleakhi 3 ayat 10 yang berkata, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, berkat-Nya akan tercurah bukan hanya untuk diri pribadi kita, tetapi kepada keturunan kita, kepada anak cucu kita. Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta.
Mari Bapak Ibu kita akan berdoa untuk persembahan kita dan juga nanti akan dilanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk persembahan yang sudah boleh kami persembahkan untuk Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh Tuhan pakai untuk terus di dalam gereja ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan akan terus menambahkan berkat yang terus melimpah dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk majelis yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya juga berikan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa untuk firman yang sudah kami dengarkan pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami dan menguatkan setiap kami, khususnya untuk para keluarga jemaat Tuhan. Mereka juga boleh memberikan teladan yang baik untuk keluarga dan juga anak-anak mereka ya Tuhan, seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon juga Tuhan terus menolong setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini masih terbaring lemah tubuh ya Tuhan. Mungkin mereka karena sakit, kiranya Tuhan akan terus menolong kehidupan mereka dan menguatkan setiap mereka. Apa yang mereka butuhkan Tuhan sediakan bagi mereka, bahkan obat-obatan yang mereka konsumsi, makanan, minuman Tuhan menjamah, sehingga itu boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kehidupan mereka ya Tuhan. Kami juga mendoakan juga khususnya bangsa kami yang khususnya dalam kondisi new normal pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus menolong setiap pemerintah kami dan juga setiap masyarakat yang ada ya Tuhan. Kiranya juga mereka boleh tetap melakukan sesuai dengan yang pemerintah anjurkan ya Tuhan. Kami juga sebagai masyarakat, kami boleh melakukan dan menuruti setiap hal ya Tuhan untuk boleh menjaga kesehatan kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami dan kami akhiri doa kami ini sesuai doa yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Sebab segala sesuatu dari Dia dan hanya untuk Dia. Biarlah segala pujian, hormat, serta keagungan kita naikkan hanya kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketikanya yang Esa. Oh selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar firman dan marilah kita berkomitmen untuk melakukannya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
jemaat Tuhan disilakan duduk. Mari kita bersaat teduh. Dan setelah ini kita akan menyaksikan warta gereja. Ya ampun, di chat mentor Gema gimana ini? Biarin ah. Mentor Gema ngechat aku lagi, gimana ini? Aduh, banyak banget lagi, ketinggalan banget aku. Kayak apa ini? Udah mau nyerah aja sudah. Jauh banget, nggak sanggup deh. Tuh kan, mentor Gema nelpon aku. Gimana ini? Aku belum baca. Aduh, banyak banget lagi. Aku nggak mau jawab nggak ya? Aku nggak sanggup. Aduh, kebanyakan ayatnya. Tuh kan, mentor Gema nelpon aku lagi. Lihat tuh. Tapi aku belum baca buat hari ini. Aku capek. Angkat. Enggak, angkat, enggak, angkat. Aku capek, aku nggak sanggup. Gimana ini? Mana ayatnya banyak lagi, ya Tuhan. Aku mau nyerah. Biarin deh. Biarin deh.